semua. Wah, Lausa Melan, udah waktunya nih kita sekolah minggu. Udah siap belum? Siap dong. Adik-adik di rumah sudah pada siap? Siap semua. Oke, kita mau angkat satu pujian, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik di rumah, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan sudah memberkati dan membimbing kami. Kiranya ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang terus memberkati dan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama puji Tuhan. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian, Aku Bahagia. Ya adik-adik, kita semua masih semangat puji Tuhan? Masih dong, Lausa masih semangat ya? Masih kuat ya Lausa ya? Masih dong, harus udah semangat. Sarapan dong? Udah dong. Adik-adik di rumah juga pasti udah sarapan. Makanya tadi nyanyi lagu Aku Bahagianya semangat banget nih Lausa. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Lausa, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu Day by Day, Lausa ya? Oke? Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away.
telepon aku. Ada apa ya? Ini ya. Halo, Miss. Halo, La. Iya, Miss. Apa kabar, La? Baik, Miss. Puji Tuhan. La. Miss Muji ini mau minta tolong dari sekolah. Minta tolong apa, Miss? Lala itu dipilih untuk jadi perwakilan ikut lomba. Ikut lomba, Miss. Aduh, Iya. lomba apa tuh, Miss? Lomba cerdas cermat. Oh, bahannya nanti Miss kirim. Nanti Miss akan kirim bahannya. Oke deh, Miss. Lala Nah, mau. Wih, luar biasa. Lala semangat ya. Nanti lombanya itu hari Senin minggu depan ya. Jangan lupa tuh tanggal 23. Oke, Miss. Tanggal Oke. 23 ya, Miss. Iya, semangat ya Lala ya Oke, belajarnya. Miss. Oke, terima kasih Lala. Iya, terima kasih, Miss. Selamat Bye-bye. berhati. Bye-bye. Aku harus belajar supaya nanti pas ikut lomba aku bisa. Mana ya yang belum aku pelajarin? Lala! Lala! Siapa? Lala? Oh, ini Lorna. La, kita main Among Us yuk. Nyalain dong HP-nya. Aduh, nggak bisa nih Lorna. Iya. Ya udah deh, Lorna cari teman yang lain aja. Maaf ya Lorna, soalnya Lala lagi ikut lomba, jadi Lala harus belajar biar lombanya sukses berhasil. Ya udah deh, dah. Dah. Oke, Lala harus belajar yang benar supaya Lala bisa. Semangat Lala, semangat. Oke, adik-adik tadi sudah melihat ya, ada seorang murid yang diberi kepercayaan sama gurunya ya, dia disuruh mewakili ikut lomba. Nah, yang kalian lihat tadi si Lala bertanggung jawab nggak ya ketika dipilih? Coba bertanggung jawab nggak ya? Ternyata Lala bertanggung jawab. Dia belajar. Waktu dia belajar ada yang ganggu nggak ya? Ternyata ada adik-adik. Si Lala dipanggil-panggil supaya apa? Supaya ikut main. Tapi Lala ikut nggak? Lala sih denger sambil jawab. Tapi Lala tetap inget sama pesan dari Miss-nya. Bahwa dia harus apa? Harus belajar sungguh-sungguh. Harus belajar dengan baik. Supaya nanti waktu lomba dia bisa mengikuti dengan baik. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik cerita yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita bersyukur hari ini kita bisa melakukan ibadah kembali. Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ada yang ingat? Nah, hari ini kita mau sama-sama melihat seperti yang cerita tadi. Ada orang yang dipilih, ya, dipilih untuk apa? Dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik sebelumnya Lause akan membacakan bagian Alkitab. Adik-adik di rumah yang ada Alkitab di sebelahnya boleh sambil dilihat ya, supaya nanti waktu cerita bisa ngerti, oh iya ceritanya dari sini dan ceritanya tentang ini ya. Oke, Lause mau aja anak-anak ya semuanya untuk membaca dari 1 Samuel ya. Di situ 1 Samuel 9. Boleh dibuka di rumahnya ya. Di situ Lause akan bacakan 1 Samuel 9 ayat yang ke-15 ya.
Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakanku telah sampai kepadaku. Ya. Nah, di minggu lalu bangsa Israel itu meminta seorang pemimpin, seorang raja. Nah, saat ini kita mau lihat sama-sama siapakah yang akan dipilih, ya, siapa yang akan dipanggil untuk menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel itu pengen punya raja kayak bangsa yang lain, punya orang yang bisa dilihat untuk jadi pemimpin. Ya, akhirnya Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan dari siapa? Dari bangsa Israel, ya, mendengar akan hal itu. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Nabi siapa? Nabi Samuel. Masih ingat ya, Nabi Samuel itu punya anak, tetapi anaknya tidak bisa untuk jadi pemimpin karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi yang sekarang Tuhan memerintahkan kepada Samuel supaya dia memilih satu orang untuk menjadi pemimpin, yaitu untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan meminta Samuel untuk menemui. Ya, menemui siapa? Menemui raja yang akan memimpin bangsa Israel. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Orang ini ya memiliki badan yang tegap, ya, memiliki wajah yang tampan, ya. Tetapi Samuel belum ketemu sama orang tersebut, ya. Orang tersebut akhirnya mereka melakukan perjalanan karena mereka diperintahkan oleh ayahnya untuk mencari keledainya, ya, yang terhilang. Akhirnya mereka ke situ. Dan ketika dalam perjalanan, orang ini, ya, bersama dengan temannya, dia mencari-mencari kemana-kemana gitu, tidak menemukan. Ya, akhirnya di tengah perjalanan orang ini bilang, sudah teman, kita pulang aja, kita bilang aja ke papa kalau keledainya belum bisa diketemukan. Dan akhirnya bujangnya bilang, tidak seperti itu, kita mau melanjutkan saja. Aku pernah dengar ada orang abdi Tuhan itu yang bisa memberitahu loh apa yang sedang kita cari, ya, supaya kita bisa tahu oh di mana ya yang kita cari. Dan akhirnya mereka tidak kembali pulang, tetapi mereka melakukan perjalanannya lagi untuk mencari apa yang diperintahkan Tuhan. Dan seketika itu mereka melakukan perjalanan dan mereka itu berpapasan dengan Samuel, tapi mereka belum kenal. Tetapi Samuel mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang akan dijadikan pemimpin, yang akan diurapi oleh Samuel, ya. Dan di sini kita bisa lihat. Dan akhirnya orang ini, ya, disebutkan namanya adalah siapa? Saul, ya. Dia yang akan menjadi pemimpin untuk bangsa Israel, ya, yang akan memimpin mereka berperang melawan orang-orang Filistin. Akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Saul, ya, dan Saul diurapi oleh Samuel, dan seketika itu juga Saul ditetapkan menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi ketika dalam perjalanan pemerintahan Raja Saul, ya, yang memimpin bangsa Israel ini, ada perintah yang sudah Tuhan tetapkan kepada Saul melalui Samuel, ya. Samuel berintahkan kepada Saul supaya Saul itu menaati apa yang diperintahkan Tuhan.
Tetapi ketika ada di Gilgal, ya, nanti adik-adik bisa baca di dalam Alkitab. Di situ mereka ini ada dalam kepungan musuh. Ya, musuh mereka sudah mengelilingi Saul, sudah mengelilingi bangsa Israel. Tetapi di situ Saul bukannya percaya sama Tuhan, ya, tapi dia merasa ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Bangsa Israel sudah pada berlari. Mereka ketakutan untuk melawan orang Filistin. Padahal tadi Samuel mengingatkan supaya dia itu taat, supaya nunggu Samuel datang, nanti baru mempersembahkan korban. Tetapi Saul tidak sabar. Akhirnya Saul memutuskan untuk apa? Mempersembahkan korban. Padahal yang boleh itu Samuel. Dan saat itu Samuel datang, dan Samuel ini yang tadinya bangga kepada Saul. Ya. Di sini Samuel merasa sedih karena apa? Saul yang menjadi pemimpin tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Dia sudah dipilih untuk menjadi pemimpin, tetapi dia tidak menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di sini kita lihat Saul tidak menaati perintah Tuhan. Saul tidak taat akan apa yang disampaikan oleh Samuel, ya, supaya dia mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita mau sama-sama lihat bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita mau denger-dengeran nggak ya kan firman Tuhan? Kita akan melakukannya dengan taat nggak ya? Nah, kalau umpamanya kita sudah dipilih oleh Tuhan, pasti seneng ya kok dipilih oleh Tuhan. Oh, saya senang aku dipilih oleh Tuhan, aku menjadi anak Tuhan. Tetapi kalau aku jadi anak Tuhan, berarti aku harus tunjukin aku jadi anak yang bertanggung jawab. Aku jadi anak yang menaati firman Tuhan. Bisa nggak seperti itu? Pastinya kita bisa ya, sama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, lalu menaati firman Tuhan. Oke, yang pertama kita harus belajar untuk apa? Bersyukur, karena dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kita mau jadi anak yang taat karena sudah dipilih oleh Tuhan. Kita mau buat hati kita terus taat sama Tuhan, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, ya, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bisa ya kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dan kita mau taat sampai akhir, ya, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Oke, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar dari Saul. Dia sudah dipilih oleh Tuhan, tetapi dia tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan tetapkan. Sekarang saya mau menjadi anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, mau taat, mau setia, mau menggunakan hati kami untuk perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, hidup dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita ulang sekali lagi dari Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Mari teman-teman kita berdoa doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在天上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见撒旦，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita bersyukur bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kita harus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Dan kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa minggu depan.